Jadi kakak Silakan. ini Kristen atau apa? Kristen Kakak dong. membawakan apa? Kristen. Pantesan lah. Nanti kakak disalib terbalik nanti kak. Ini Mbak, saya cuma bilang aja cuma Islam cuma kasih Kristen. tahu. Sebentar, Islam Kristen Saya Bang. Islam Mbak. Saya Islam Mbak. Gambarnya aja udah jelas ini. Malam Yesus yang asli datang kepadaku. Dia bilang, saya yang asli. Nah, yang Kristen sembah itu yang palsu. Mereka menyembah anak manusia Gak gitu apa-apa Pak. Pak. Tadi malam juga Muhammad datang kepada saya mau menggauli saya Pak. Nah, Selesai. dia bilang, Udah Pak, saya jijik Pak. Waktu dia mau kayak gitu langsung saya tolak. Cabut kau, aku gituin Pak. Oke, itu aja kok repot kau. Maksud saya ini Muhammad tukang beca. Datang pula dia. Muhammad juga datang sama saya. Ini nggak mimpi lagi. Nyata depan biji mataku. Mau apa kau? Kambuh semua Kemarin aku penyakit orang. naik kereta dari Jakarta ke Surabaya, masinisnya namanya Muhammad. Masya Allah. Bukan Sempet yang di takut antara sih. 5 yang orang Bangkalan yang memperkodok itu kan? Bukan. Sempet takut nih mau nanya. Aku juga takut itu. Waktu tukang beca itu. Mbak, saya Muhammad. Ih, mau ngapain kau bang? Takut pula aku ya kan digauli. Bukan dalam wujud ondel-ondel kan? Dalam wujud ini bermata merah, berkepala besar kebetulan Prof. Makanya langsung kaget kan aku. Oh ya silakan Pak. Nanya aja sih. Islam Kristen Pak. Islam. Ya silakan. Oh, Rasulnya orang Kristen itu siapa ya? Mas? Banyak. Banyak ya? Pak. Banyak. Oh gitu. Enak ya kayak jawaban orang itu ya kan. Di mana ayatnya? Banyak. Banyak. Nabinya siapa Ada. pun? Apa? Nabinya Ada. Banyak. Banyak. siapa ke? Banyak. Ya banyak ya dijelasin lah dulu. Oke, semua nabi yang ada di dalam Alkitab kecuali Muhammad itu nabi kami. Udah selesai. Gitu. Hmm. Nah ini satu lagi nih, izin nanya lagi. Mangga. Nah, Bunda Maria sama Yesus itu mana yang tua? Tua keilahian Yesus. Sedangkan kan Yesus itu kan dilahirkan sama Bunda Maria. Iya, keilahiannya kan nggak dilahirkan Bunda Maria. Itu tadi jawaban saya. Ilahiannya itu pencipta. Nah sebelum Yesus Bentar, itu dijadikan Tuhan, bentar Pak. Saya mau nanya Pak. Allah sama Muhammad tua mana Pak? ya itu Allah lah pasti. Loh, Karena dia Allah kan- belum dia kan ada. pencipta. Muhammad 40 tahun sebelum Allah ada. Ya nggak bisa ya menciptakan alam semesta ini kan Allah. Kita buktiin ya Pak ya. Kita buktikan ya Pak ya. Sebelum Muhammad jadi nabi, apalah agama di Quraisy sana? Nah, berhala kan? Hubal. Berarti tuaan Muhammad dari Allah. Ya nggak ada lah. Loh, oke. Sekarang saya tanya Pak, apakah Musa pernah mengaku Islam? Ya jelas dia kan ibadahnya. Oke, kalau Musa pernah mengaku Islam, kenapa bangsa Israel nggak ada yang Islam? Ya itu kan Ya nggak mujizatnya kan- mungkin, berarti Musa nggak pernah ngaku Bukan Islam. Loh, Bukan. fakta. Nah, Dia gimana sunat ceritanya? kok. Jelas itu ada di ayat. Oh, Pak, dengar ya Pak ya. Sujud, Pagan, sebentar. Pagan di Mesir sana itu semuanya sunat. Perempuan juga disunat. Pagan Mesir sana nyembahnya sujud Kan orang Kristen kan juga. nggak disunat. Sabar, Pak. Bos. Orang Buddha itu juga sujud, Pak. Masa mau kau bilang orang Buddha Islam? Kebalik sana tuh orang. Kembali sana, sujud orang itu. Masa karena sujud langsung lantas Islam? Coba Pak, ini kalau Musa kamu bilang mengaku Islam, kok bisa? Semua bangsa Israel sana nggak ada yang Islam. Bingung aku Pak Prof, kok bisa gitu ya Pak Prof? Apa mualaf semua orang Israel? Bentar, atau Musa yang mualaf, bangsa Israel nggak mualaf Pak? Cemana? Ini fakta loh. Jangan nggak usah kita ke Adam dulu, Musa lah dulu. Pak Prof, saya tanya, pengikut Isa ini ada nggak yang Islam Pak Prof? Yesus. Iya. Yesus. Ada nggak yang Islam? Gak ada satupun. Loh, kalau mereka nggak Islam kok bisa? Yesus Islam, Musa Islam. Apa Yesus sama Isa ini mualaf? Bangsanya nggak ada yang mualaf. Tuh, Kalau mestinya Isa mualaf, harusnya orang Kristen mualaf semua dong. betul.
Mestinya pengikut Isa bikin masjid dong. Iya, bukan bikin gereja. Masjid Darul Falah. Masjid apa Maryam ya. Kenapa kok malah bikin gereja, Pak? Ini kalau kata Kainama, kok bisa gitu ya? Oh my goodness. Iya benar. Gimana Pak Kupu-Kupu 2 sama Ruslan dan Kupu-Kupu 2 lagi? Nama dia gitu ya. Aku cuma soalnya ini. Ya. Tanda bintang di atas petik 2 Kupu-Kupu 2 titik Ruslan kupu-kupu. Nah itu. Lo hilang. Jangan tertekan lah, woy. Aku gak tega jadi nengok kalian lo. Gak ada ya? Gak ada yang nge-kick dia? Pak Prab nge-kick dia? Enggak. Oh, langsung terbang berarti kupu-kupunya. Gak ada loh. Jadi kalian kalau ditanya, kalau kalian bilang, Yesus Islam, ini Islam. Kau tanya dulu dia, pernah ngaku Islam gak? Kalau gak ada pernah ngaku, janganlah. Naik lagi dia berusaha. Oke, kita naikkan. Jangan tertekan ya teman-teman ya. Ini lagi seru-seruan aja kok. Halo Pak Kupu-Kupu, Ruslan Kupu-Kupu. Halo Pak. Ih. Dengar suaraku dia langsung tertekan. Ngeri kali. Terloncat. Ini mantan presiden, kita naikkan dulu ya. Hah? Siapa? Barack Obama, presiden Amerika. Oh iya. Konon Barack Obama punya keponakan di Indonesia ya. Muslim. Oke, Nikah alhamdulillah. sama Syahrini. Namanya Reno Barak. Itu pasti suaminya Sarini yang maju mundur tapi cantik juga kan. Amang Beru udah ketawa-ketawa kok di bawah. Songona udah sembuh. Semua. Belum sembuh dia, tak. Kenapa? Kartu agendanya belum kukirim, kemarin nggak kubawa. Gak betul ini. Kartu agendanya belum kukirim. Kasih lah Pak Pro biar cepat sembuh dia. Pak, ya Islam Kristen Pak. Ah, nice. Silakan. Pak Arifin mute dulu ya, Pak Arifin. Nabi Musa tidak pernah mengakunya Islam, Kak. Tapi pertanyaan saya gini loh, Kak. Tapi kenapa ya Nabi Musa itu kan Musa itu kan mendapatkan firman dari Tuhan ya, Kak. Dan dia mengajari tentang Islam gitu kan. Sementara Nabi Di mana Musa Bang? itu Di kan mana Bang? Musa dapat firman ngajarin tentang Islam. Di mana Iya, dalilnya? benar. Sebentar ya, Kak. Saya buka ya, Kak ya. Bentar ya. Setahu aku dia ngajarin Taurat, tiba-tiba ngajar Islam, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam Kristen Bang? Muslim Kak. Oke. Ada yang mau ditanyakan Bang? Silakan. Nggak, jaga kesehatan aja Kak. Oh iya Bang. Abang sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Bang, kira-kira Musa pernah ngaku Islam gak? Kayak mana Kak? Kira-kira Musa pernah ngaku Islam gak Bang? Pernah ngaku Islam? Nggak ada tertulis di ayat, tapi dia menyembah satu Tuhan Kak. Saya nggak nanya menyembah satu Tuhan, tapi apakah dia pernah mengaku Islam? Nggak Ini tertulis, Kak. kepencet ini. Leoni. Waduh. Kepencet ini, Arifin yang kena kepencet ini. Astaga. Di dalam tas itu mungkin Kak. Ya, kenapa? Di dalam tas itu mungkin kepencetnya itu. Oh iya nggak apa-apa. Ya Pak, tapi kalau Musa misalnya nggak pernah mengaku Islam, kenapa orang-orang Islam mengatakan Musa Islam? Pada dasarnya kan pengakuan Islam itu kan sesudah Muhammad. Nah, berarti kalau sebelum Muhammad belum Islam ya? Enggak, kalau cerita dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu Muslim semua Kak. Cuman tidak tertera di situ bahwa mereka mengakui Islam. Muslim itu artinya apa Bang?
berserah kepada satu Tuhan. Oh, abang tahu nggak? Buddha juga dia satu Tuhannya. Ya dia dewa Kak, beda itu Kak. Ya mereka Dia menyebutnya dewa. dewa karena kan mereka Iya. pakai bahasa Sanskrit kan, deva, dewa. Ya itu Tuhan mereka. Nah, apakah mereka Iya juga di dalam Islam pun ada dewa Kak, Hubal itu dewa itu bagi mereka itu. itu tapi satu juga? Hubal itu satu atau banyak, berapa? banyak itu Kak. Ada yang bagian nurunkan rezeki, nurunkan hujan, nurunkan panas, semua beda itu Kak. Oke, kalau Bapak pernah baca sirah ya, di sirah juga dikatakan kakeknya Nabi Muhammad itu juga memanggil Tuhannya itu Allah. Tapi itu bukan Islam. Ya betul. Loh, berarti Hubal juga Allah? Bukan Kak, bukan Kak. Oh, bukan. Bukan. Abang tahu istri pertamanya Nabi Muhammad? Kenapa Kak? Khadijah. Ya, Apakah Khadijah Islam? setelah menikah dengan Rasulullah Muslim Kak. Enggak, sebelum itu. Sebelumnya dia menyembah berhala juga Kak. Pada Oke. umumnya mayoritas zaman dulu kan zaman jahiliyah Kak. Orang itu menyembah kepada patung-patung Kak. Oke. Setelah menikah dengan Muhammad jadi Islam. Apakah waktu menikah Muhammad itu sudah Islam? Muhammad sudah Islam itu tidak tertera Kak di dalam Al-Quran Kak. Lantaran Al-Quran ini bukan buku geografi Kak. Enggak, Bukan bukan Loh, bukan silsilah. masalah buku geografinya, tapi fakta ini harus Geografi sih. Kok geografi? Enggak sejarah, bukan menceritakan sejarah itu Kak. Bukan. Kalau Al-Quran ini, Al-Quran itu adalah perintah-perintah Allah kepada Rasul untuk membimbing umat manusia. Itu yang Arifin Pak ketahui ya Kak ya. Muhammad Sekedar itu itu aja. Muhammad itu ketika menikah dengan Khadijah itu belum beragama Islam, Pak. Tapi Khadijah sudah mengatakan Tuhannya itu adalah Allah. Di mana itu Kak? Oh, Bapak nggak pernah tahu ini? Belum pernah tahu. Bukan nggak pernah tahu, belum pernah tahu Kak. Oke. Waktu Muhammad menikah dengan Khadijah, apakah Muhammad sudah jadi nabi? Belum Kak, belum. Nah, Belum diangkat jadi Rasul dia itu. belum diangkat jadi rasul. Tapi apakah sebelumnya Muhammad ini Islam? Dia tidak pernah menyembah sesuatu di Saya nggak nanya itu. Apakah Muhammad ini sudah Islam? tidak ada keterangan tentang itu Kak. Jadi kita tidak bisa memaparkan hal Loh, itu Kak. Kalau Iya. Muhammad juga tidak ada datanya dikatakan Islam, kenapa Anda bilang setelah menikah dengan Muhammad dia jadi Islam si Khadijah? Iya kan dia menerima. Enggak Kak, sekali lalu itu dia menikah langsung Islam Kak. Ada runutannya itu Kak. Ada perjalanannya baru Muslim. Ada perjalanannya baru Muslim. Iya. Muhammad ini sebelumnya Islam nggak? Itu yang gue bilang, yang Arifin bilang dari tadi Kak. Nggak ada tertera di Al-Quran bahwa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul dia Muslim. Belum ada, nggak ada tertera Kak. Berarti Muhammad itu sempat nggak Islam karena nggak ada tertera kan? Bukan sempat nggak Islam. Hmm? Seperti Nabi Ibrahim dia itu Kak, ingin mencari jati diri, mencari Tuhan gitu. Seperti Arifin sekarang inilah, ingin mencari Tuhan yang benar seperti apa gitu. Loh, tapi Anda udah Islam. Insya Allah Islam. Tapi belum tahu Tuhan yang mana. Udah tahu. Loh, kok sekarang mencari? Kak. Mencari kebenaran bukan mencari Tuhan kalau Arifin Kak. Oke. Mencari kebenaran Apakah Allah di itu atas bukan kebenaran itu. Sebentar, apakah Allah bukan kebenaran? Kalau di dalam kaji Allah itu segala sesuatu kebenarannya. Saya enggak. Loh, kalau Allah adalah kebenaran, kenapa Abang masih nyari kebenaran sekarang? Iya, kita sekarang begini Kak. Kalau memang kita tahu bahwa Allah itu kebenaran, banyak manusia yang belum kita benarkan Kak. Ya Arifin seperti Banyak itu masih. manusia yang belum kita benarkan. Iya, Bapak Tuhan. kita sebentar. Anda mau membenarkan orang apa Anda Tuhan? Bukan. Kita memberi
keterangan, memberi cahaya kepada orang itu kan bukan Oke. harus menjadi Tuhan. Kira-kira Muhammad sudah tahu kebenaran belum? Insya Allah udah tahu itu Kak. Kenapa mukanya asam sama orang buta kalau dia tahu kebenaran? Di mana Kak? Kalau Muhammad sudah tahu kebenaran, kenapa mukanya asam sama orang buta? Tertulis di dalam Abasa ayat 1. Betul, asam kan bukannya marah Kak. Beda Saya itu nggak Kak, nanya marah. itu, apakah Iya, berwajah iya, saya masam kasih tahu. kepada orang buta? Sekarang Arifin sama Kakak masam Sabar atau dong, manis kan nggak sabar tahu. dong, sabar dong. Ini Nabi Iya. loh. Masa mau kesamakan aku sama Nabi kau? Nggak mungkin Ya, lah, nggak mungkin lah, jauh beda dengar. lah. Kira-kira berwajah masam sama orang buta benar nggak? Ditengok apa permasalahannya itu Kak? Kita berdua Enggak, kan, aku kalau nggak ada masalah seorang buta ngapain mukanya dia samin? Kakak sama aku masam. Nggak ada masalah kita kan? Sekarang saya tanya, Pak edanya saya masam sama orang buta apa? Wong dia nggak bisa ngelihat. Kalau kau kan bisa ngelihat. Nah, Iya, ini benar. maksud aku nih cara berpikirmu gini. Sangat kotor sekali orang. Ya, artinya apa? Dia menyatakan bahwa Allah itu seolah-olah tidak melihat. Kenapa? Karena orang buta, mukanya pun diasamin. Ini kan orang yang nggak berakhlak banget kan? Kita pun sangat kotor Kak, Saya nggak memandang nanya itu. Saya nggak nanya itu. Kalau kau kotor, memandang kotornya bahwa sendiri. dia- Sebentar, Bang, Kakak pun kotor sebentar. kali Sebentar bang. memandang Rasulullah seperti Wah. itu. Lu ngapain saya pandang dia? Orang mukanya aja nggak ada. Gimana kau? Dia harus pikir tentang itu kan. bukan memandang Sabar. juga. Tadi Anda Iya, ngomong memang sabar. kebenaran, gak usah mutar. Mm-mm. Usah anak sini kan. Enggak. Kata Anda, Nabi Iya. Muhammad sudah menerima kebenaran. Benar nggak perilaku yang berwajah masam sama orang buta? Benar, kita tidak bisa menilai loh. Sedangkan kakak bisa menilai dong. diri sendiri nggak? Manusia itu dikasih otak, pasti bisa menilai. Kau kan mau cari kebenaran. Sedangkan yang punya otak aja nggak bisa memakaikan otak. Kak. Loh, coba kau pakai otak ya. Kalau kau Kakak pakai ketemu otak juga sama ya. orang buta, Kalau bertanya ya. dengar. Benar. Kalau kau ketemu sama orang buta, entah apapun perilakunya, kira-kira ngefek nggak kalau muka kau asam sama orang buta? Nggak ada ngefeknya. Ya, udah tahu nggak ngefek? Itu perbuatan yang benar nggak? Benar dan salah itu bukan kita, Ya. Kak. Ngefek kan Kebenaran nggak ada itu efeknya loh, sifatnya Kak. absolut ya bang ya. Kebenaran itu sifatnya absolut, bukan relatif. Karena benar, apapun ceritanya pasti benar. Ya, Iya betul. Jadi kalau seperti Anda kakak ini mengatakan- ingin membenarkan kata-kata kakak itulah seperti itu. loh, kamu sedang membenarkan orang yang mukanya asam. Coba, Iya. orang mukanya asam mau kau benarkan kan? Ini kau lagi membenarkan orang yang jelas-jelas salah kan? Enggak salah kakak. Kakak salah tafsir. Oke, Kakak. sekarang saya tanya, kalau ada misalnya Pak Prop, halo Pak Prop, Pak Prop, Nyimak. ya ini ya saya nanya Pak Prop ya, kalau kau mukamu pun kalau Anda misalnya buta kan, terus aku asem gitu, kira-kira kau nggak? Enggak. Nggak. Kira-kira kalau aku bilang gini pun kau ya, gitu, kau nggak? Enggak tahu. Nah, kira-kira menurut nggak waras kan? Iya. Karena kalau orang bisa ngelihat terus kita menghina itu salah. Ini tambah dia buta lagi kita itu. Itu lebih salah lagi. Iya, nggak waras itu. Benerin orang yang mukanya asam ini yang lebih nggak bener. Menurut Pak Prof, orang udah salah nih perbuatannya, terus ada yang ngebela perbuatan salah saya. Ini nggak lebih parah nggak ini menurutmu? Lebih parah lagi. Nah ini nggak waras. Nah ini bisa nggak sih Pak Prof, kira-kira Pak Prof menemukan kebenaran dari orang yang kurang asem tadi? Nggak bisa. Ya, jadi bukan saya yang membenarkan perkataan saya, Anda lagi ngebenerin orang yang udah jelas-jelas asam. Tuh, silakan Pak Ripin. Tadi kayaknya santun, udah kesini langsung kejang. Pak Prof bisa open cam? Nggak Pak Prof? Bisa. Boleh bukakan ini Pak Prof? Arifin tetap santun Kak. Ya, boleh bukakan ini Pak Prof, gambar masjid yang ada kubahnya di atas.
Oh bentar, masjid biasa ya? Ada yang ada itunya, lafaz Allah. Sorry, yang ada lafaz Allah. Tunggu ya. Minta tolong ya. Ini saya mau menjawab ada yang di bawah gitu ya. Pindahin dulu jemurannya nih, saya tanya dulu. Bentar. Ini kah? Coba yang paling atasnya aja. Nah, yang ada lafaz Allahnya. Itu ya yang atas itu tuh. Nah, itu ada lafaz Allah ya. Kelihatan nggak? Cari yang jelas dong lafaz Allah coba. Ntar. Kita cari. Ini bisa nggak? Boleh nanya hostnya Muslim atau Kristen? Bentar Pak ini. Nah itu tuh. Itu Pak Arifin. Itu tulisannya apa Pak Arifin? Allah kak. Itu ada di itunya ada matahari ya. Itu kejemur loh. Nggak takut kepanasan itu. Nah itu yang buat yang bawah nggak. Bentar Bang Arifin. Saya cuma mau ngejawab yang di bawah itu pindahin dulu. Kakak Muslim nggak kak? Kakak Muslim atau Kristen kak? Sabar ya. Jadi untuk orang-orang yang bilang ya pindahin dulu jangan dijemur, itu di atas tuh kejemur nggak kira-kira Pak? Ini kejemur nih, ini ada mataharinya. Agak tuh matahari tuh. Ini matahari. Tuh kak pakaiin kolor dulu Tuhan Kira-kira kakak tuh kak. Kenapa? Pakaikan kolor dulu Tuhan kakak. Kalau pakai kolor nggak, coba. Kan mulai menghujat. Ini Kak Leoni langsung nyesel dia ngirim paus sama ini orang kurang ajar kayak gini. Ya? Iya ya, ini Langsung Allahnya ketahuan dijemur. kan? Langsung ketahuan kan? Kodratnya Islam ini kan? Itu padahal aku cuma mau ngejawab yang di bawah itu. Tadi dia bilang pindahin dulu jemurannya. Itu denger ya, lafaz yang tadi kalau kena matahari itu kepanasan nggak? Kejemur nggak? Kejemur. Ketakutan kali belum bisa dijawab. Cuy, kan langsung kan udah tahu kan kita kan. Saya tetap santun kok Kak. Selang beberapa detik, kalian lihat kesantunannya kan. Nah, jadi untuk teman-teman yang ngolok-ngolok, kalau kita mau kita juga bisa, tapi males aja. Ya. Bentar, aku ada telepon ya. Aku turun bentar, ada telepon. Siap. Kayak gitu memang. Ya. Tiba-tiba Kak pakein dulu Kak kolor Tuhannya. Tuhan saya udah pakai kolor kok. Gimana sih kalian? Jelas-jelas itu ada kolornya. Nah itu. Jadi jangan tampang kau sok-sok bener kau. Kenapa kau kejang Arifin? Langsung kejang kau. Karena aku ngejawab yang di bawah. Jadi kakak ini Kristen atau apa? Kristen. Kakak membawakan apa? Kristen. Pantesan lah. Nanti kakak disalib terbalik nanti kak. Gitu. Kalau Muhammad meninggalnya kenapa bang? Diracun kayak orang kakak itu. Sok baik tapi Bang, munafik. kalau di Alkitab bang, nabi palsu itu memang keracun bang. Itu. Sesudah itu Yesus berangkat ke Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?"
Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potong-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potong-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin yang kencang. Sesudah mereka menyandung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, Aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, maka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu mencari lihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Ku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kepada kamu roti yang benar dari surga.
Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah hendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang melihat Anak yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang padaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana Ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu